pastinya untuk seorang aimbot, apalagi dia sama sekali tinggal punya 2 bandage akan dihabiskan sekaligus dan satu aja untuk masalah energy drinknya. Bakal bahaya, No Mercy di belakang sana sepertinya masih akan mencari informasi terlebih dahulu, tidak ingin ikut perang karena mungkin belum memiliki first aid, bahkan tadi juga kita lihat belum ada senjata di punggungnya. Wow, ini bahaya banget sih untuk Voin ya. Ipin bleeding out, Devs bleeding out. Ya bakal susah ya kalau mau diselamatin kembaran dari si Upin ini. Tapi kayaknya Upin benar-benar rindu banget sama Ipin. Udah mulai bergerak sampai begitu agresif ke arah depan. Tapi siapa ya? Kayaknya kali ini udah mulai menyadari juga ada pergerakan di depan sana. Dan ini akan menjadi pertarungan sengit juga. Siapa yang sangka? Siapa yang sangka Voin bakal nabrak ke area Ruins, walaupun memang kita tahu drop zone dari Voin itu kan berada di sekitaran tambang. Ya betul sekali ya, emang yang namanya flat fight ini bisa menjadikan early fight untuk masing-masing tim. Ipin kali ini akan terus menjaga rekan-rekannya, apalagi sisa tinggal saudaranya Ipin saja. Aimbot sudah ter-take down, bahkan tadi player dari Void sudah dipulangkan ke arah lobby. Upin berhati-hati sekali pastinya tidak ingin terlalu membuka banyak informasi. Bandits masih digulung oleh seorang No Mercy. No Mercy sudah memiliki 2 weapon yang sepertinya cukup mumpuni, yaitu KBZ dan juga M16. Yes, weapon yang sudah mulai dipegang juga, tapi pastinya Ipin belum bisa melakukan healing, hanya bisa bersembunyi di balik smoke-smoke yang sebentar lagi akan hilang juga. Waduh, spot keberadaan dari satu player di take down begitu saja. Langsung dipulangkan. Bahkan Upin juga terspot, ada kepala, helm tipis, No Mercy jump shot ke arah depan dan rata. Sudah Void dipulangkan secara utuh oleh Aura. Yap, untungnya masih bisa mengamankan area ruinnya Aura, walaupun Jaden harus dipulangkan ke arah lobby. Setidaknya 3 pemain dari Aura masih bisa survive untuk di next circle-nya. Pairan sendiri tidak ada contender bagi NFT. NFT cukup enak pastinya, ini adalah salah satu hot drop yang mumpuni juga karena membelah 2 pulau. Ya. Jadi mereka kalau misalnya ada bantingan circle ke arah mana cukup enak lah untuk memutuskan ingin bergerak ke arah mana. Ya, kita masih belum lihat ya, ini circle kemana nih? Itu iya. Tapi kalau Painan masuk, berarti kemungkinan ke arah 3 pulau ya. Bisa jadi. Bisa jadi, atau mungkin malah ke selatan, ke Pulau Charlie dan Bravo. Sementara ada head to head dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A52s 5G. Terima kasih atas informasinya ya, ini luar biasa banget. Ada Nux yang bakal di head to head kan dengan Ramones. Yap, yang ini sepertinya tadi untuk fight di late gamenya antara Nox dan juga Ramones. Kita melihat bagaimana Ramones harus dipush berbarengan dengan 4 pemain dari Fight. Tapi di sisi lain ternyata di sini ada fight juga yang terjadi antara Zone Esport dengan Boom Esport. Kali ini Banyu harus take down. Mau nggak mau Ikyar agak segera cabut atau bahkan ingin memfollow up rekan-rekannya. Kenan masih ada di balik pintu, tidak mau membuka informasi karena seperti tidak healingan. Dipulangkan saja ke arah lobby seorang Ponbit. Tinggal 2 player yang masih aktif. Kido ternyata didapatkan oleh seorang Kenan. Hati-hati, Kenan pun terjadi trade knock di sini. Tinggal Ikyar yang masih jauh posisinya. Harus segera menyeberang atau mungkin dia memilih untuk retreat segera. Oh my god, ini berbahaya banget buat Boom karena mereka punya kesempatan untuk bisa melaju ke babak main event. Tapi ternyata rotasinya dipotong secara mentah-mentah oleh Zone. Ini kayaknya Zone dapat boostingan ya, karena tadi habis disapa. Iya betul banget, Zone sudah disapa oleh seorang Rama. Tapi kali ini Ikyar memberikan suppressing fire karena Banyu mendapatkan baju, namun kayaknya ini nggak terlalu worth it. Walaupun sepertinya memang Ikyar sudah cukup mumpuni daripada healingannya. 6 first aid tadi, 15 bandage, tapi dia lebih memilih untuk mundur karena dia sisa tinggal 1 player. Mau nggak mau ini harus dicabutin aja atau disengage. Kalau enggak dia bisa dihabiskan dengan counter 4 player yang dimiliki oleh pemain Zone Esport. Gile, ini Zone bener-bener house point banget ya. Dia langsung ngejar sampai ke depan-depan. Ini udah kayak permainan lepas tanpa beban dari Zone yang ditunjukkan. Dan bahkan berusaha untuk mencari Ikyar, tapi Ikyarnya udah terlalu jauh nan jauh di Mato. Iya, kayak lagu dong ya. Kampung nan jauh di Mato. Waduh, aku banget ya. Namun lagi dan lagi, ternyata Fajar dapetin area high ground dari compound yang udah dikuasain sama pemain dari EVO. Seperti Sunhawk tadi, ini posisi yang sama didapatkan oleh Bigetron Ion. Mereka dapetin area high groundnya, melakukan split yang cukup luas untuk mendapatkan informasi dan juga angle shot yang lebih luas juga. Tapi hati-hati kalau misalnya split ini harus menumbangkan 1 player, mereka harus segera melakukan regroup. Ya, selalu mereka melakukan split. Biasanya Miserin yang diutus untuk berkelana seorang diri, mencari informasi yang cukup banyak, tapi kayaknya
Untuk kali ini mereka nggak terlalu berjauhan ya, hanya mencari informasi untuk keberadaan dari EVOS sekitaran mereka. Bisa kita bilang kalau dari BTR itu poinnya udah cukup aman Yap. untuk bisa melaju ke babak main event. Bahkan EVOS pun bisa dibilang cukup aman. Iya. Karena sudah menyentuh 3 digit total poin. Yes. Tapi ini belum tahu juga ketika tim-tim lainnya yang ada di peringkat 5 ke bawah. Ini bisa aja nge-push poin, tapi lagi dan lagi. Tadi aja Boom yang peringkat ke-6 udah disapu 3 playernya dengan Zone Esports. Tinggal Ikyar harus masih bertahan, sepertinya Ikyar akan berhati-hati, tidak ingin gegabah. Dan untuk sisi lainnya ada Alter Ego yang sudah mengamankan area dekat-dekat docks lah ya ini. Mereka memantau keberadaan dari lawannya karena mungkin memang sudah aware bahwa ada tim lain yang menguasai satu daerah seperti mereka. Joe Brengki nggak mau ngebuka badan terlebih dahulu, lebih memilih untuk proning dan mendapatkan informasi ke arah Alter Ego. Iya, mungkin udah saling mantau ya, atau udah mendapatkan informasi ada yang berlari-lari di depan sana juga. Bahkan menarik kali ini, Potato melalui air. Soalnya mereka kan turun di bagian Pulau Alpha, ya kan? Ya. Dan dia melewati air, berputar seorang diri, teman-temannya jauh. Ini udah mulai unik ya, strategi yang dibangun dari Alter Ego ini. Ini melawan arus loh, Sebentar, renangnya. iya bentar. Sebentar, aku tuh Apa nih? kalau misalnya minimap udah biru semua, Ah, agak bingung di bagian mana. Kecuali masih ada secuil-secuil pulau kan yang didapatkan dari seorang Potato tadi. Karena emang betul kata Cijeli, agak beda nih. Dia rotasinya jauh banget dari daratan, walaupun tadi emang terlihat ya daratannya, tapi di minimap dipenuhi dengan perairan. Namun NFT udah nge-split dua di pulau yang berbeda. Tentunya mereka akan terus menjaga area Painan ini karena betul seperti biasa kalau misalnya Painan masih dapetin zona kedua, 3, 4 akan menjadi checkpoint untuk tim-tim lain. Bahayanya adalah ketika NFT betul-betul harus melakukan rotasi, mereka ada di area yang sangat open. Sedangkan tim-tim lain ada di area high ground-nya, dan ini juga di area high ground ada Power Punk yang memberikan suppressing fire ke arah Lalari yang menjatuhkan Roninya atau mobil pick up tadi. Spaov harus bertahan di pesisir sungai atau pesisir lautnya kali ini. Namun lagi dan lagi ada follow up yang terjadi antara pemain-pemain Onyx untuk mengepung pemain-pemain dari Alter Ego. yes, dan kayaknya Boom Ikyar tertangkap oleh Skylights, berarti Boom harus dipulangkan. Hilang sudah mungkin kesempatan, tapi kita masih belum tahu ya untuk secara overall leaderboard-nya. Nanti kita akan lihat juga. Sama seperti dari Powerpunk yang masih melihat memantau keberadaan dari Super Una berputar-putar di depan sana. Tapi asli gue nggak terlalu ngerti dengan setup dari Alter Ego ini seperti apa ya. Ini mungkin mereka lagi mencoba-coba strategi karena memang kalau dari segi positioning udah aman. Ya. Bukan positioning, maksudku leaderboard, posisi leaderboard. Betul. Setuju banget Cijel. Siapa tahu mereka emang lagi sedikit melakukan explore. Percobaan. Lagi mengeksplor. Tutur, oh enggak ya? Dora di explore. Iya sih bisa jadi ya, kan mengeksplor juga. Itu yang dilakukan oleh Alter Ego kali ini. Mereka betul-betul melakukan split yang sangat jauh. Bahkan Spaov, Potato, tadi Super Una menggunakan baginya menjaga area jembatan. Bahkan satu lagi playernya kita tidak melihat ada di mana. Loh, kok sekarang dia berenang sampai ke area ini, area Ruins. tambang sih, yang deket tambang, Iya betul, tambang. dermaga. Iya. Ya, dan ini juga setup hafalan menurutku dari Aura ketika mereka akan menjaga jembatan bagian sini, di mana dari Super Una bakal takedown juga, tembakan dari atas orang Wedus langsung saja menumbangkan Super Una, dan tidak ada backup sama sekali yang dilakukan oleh Alter Ego karena terpisah terlalu jauh. Ini setup dari Aura itu menurutku yang hafalan sejak ada Steve Boy. Iya betul, jembatan mereka jaga tentunya kan ya, ada yang ngambil di beberapa broken vehicle dan juga yang di atas dari jembatannya. Tapi kali ini ternyata Zone Esports sudah touchdown di area bootcamp. Dan di gudang tiganya ada Skylight Gaming Reverse Blue. Apakah mereka akan clash dan bertemu atau hanya memantau-mantau saja nih? Curi-curi pandang. Curi-curi pandang ya kan? Betul. Berarti yang menghuni bootcamp udah keluar ya? Dewa. Harusnya Harusnya keluar. ya. Udah keluar sih. harusnya ya. Dia sudah melakukan rotasi. Tapi sepertinya ini emang agak pasif karena kita belum melihat nih medium mapnya. Zona berada di mana? Kayaknya sih dia benar-benar ke antara Pulau Charlie sama Bravo deh. Kalau misalkan kita lihat dari pergerakan timnya ya. Lo lihat circle-nya itu udah ada garis kan di bagian atas bootcamp, berarti rada ke bawah. Kemungkinan antara dua nih, Charlie atau Bravo. Makanya lo lihat tadi NFT sama sekali nggak keluar dari Painan.
ya kan? Setuju. Dan tadi juga akhirnya Alter Ego yang mengambil Pulau Charlie itu langsung rotasi ke arah bawah kan, ke arah Tambang dan Ruins. Iya. Karena emang nggak zona di area dari Alphanya. Oke, kita sangat suka berspekulasi seperti ini ya, karena memang mapnya tidak terlalu besar diperlihatkan, tapi menebak-nebaknya itu kita agak hafal lah ya. Iya. Karena kita adalah player PUBG Mobile. Yoi, kalau lagi nganggur tetap main ya. Tapi kalau kita lihat juga nih di bagian Koari akhirnya udah mulai diisi oleh RRQ. Sebelumnya kan tadi bagian Koari ditinggalkan sama bukan ditinggalkan, diisi sama player-player dari Ion. Ya. Dan mereka bergerak dengan cepat, langsung keluar dari area tersebut. Dan dari player-player RRQ mereka bermain di bagian high ground-nya. Berusaha untuk mencari sasaran-sasaran juga ke bagian rawa-rawa dari Koari. Dan Livescape juga udah mulai bergerak keluar. Ini benar-benar pasif banget ya kalau kita lihat dari Sanhok yang ada. Menariknya adalah tim yang bisa dibilang adalah beberapa tim yang nothing tulus. Betul. Tapi mereka benar-benar berusaha untuk menunjukkan the best performance-nya sampai titik terakhir. Itu yang diperlihatkan oleh Zone tadi. Mereka betul-betul menabrak pemain-pemain dari Boom. Pada akhirnya juga mereka langsung aja touchdown di area bootcamp yang notabene siapa tahu banyak banget nih tim yang mengambil. Ternyata kosong juga. Dan kali ini sudah terlihat satu airdrop yang terdapat AWM atau AWM dan juga set Robocop. Namun Linux sudah melakukan beberapa tembakan ke arah Scarlet Gaming dan ada sedikit dentuman yang agak joget juga tadi. Oh, alright. Dan kali ini sudah saling ngepick satu sama lain ya. Dimana akhirnya circle-nya sudah mulai ke reveal. Painan masih menjadi titik sasaran yang enak dari NFT untuk memotong rotasi dari berbagai macam tim yang di bootcamp. Ini udah harus keluar, udah harus punya pilihan untuk mau main di dalam commit fight atau keluar dan mencari posisi di dalam play zone. Tapi bahayanya ketika Zone Esports dan juga Scarlet Gaming pengen rotasi ke arah utaranya, di bukit dari bootcamp tadi udah dijagain sama pemain dari Dewa United yang langsung rotasi ke high ground. Itu bakal enak banget karena bootcamp betul-betul tempat yang open banget. Tapi kali ini ternyata Fajar bertemu dengan pemain dari EVOS, dilakukan tembakan saja satu bertetek dalam Red Face, dan Red Face mendapatkan dua pemain dari Bigetron. Ion Fajar dipulangkan ke arah lobby, bahkan juga satu player lainnya yaitu Genfos dipulangkan ke arah lobby. Ini split yang jauh tadi dilakukan oleh Bigetron Ion yang membuat mereka tidak bisa segera mengcover rekan-rekannya. Ya, angle shot juga tertutup ya, dan dimana dari Misery serta dengan Fajar ya tadi kayaknya. Betul. Yang tersisa Fajar? Misery sama Rocky. Oh sorry, Fajar sudah dipulangkan. Misery dan Rocky yang tersisa di bagian belakang pun punya PR yang berat. Dia harus berputar arah, mencari jalan masuk juga ke dalam. Karena gatekeepernya kali ini dari EVOS sudah berhasil untuk menumbangkan dua player. Yang tidak disangka-sangka mereka harus bertemu di bagian sebuah bebatuan. Dan pastinya kita juga akan melihat di mana posisi tim lain. Bahkan kali dari Zone mungkin akan benar-benar komit untuk fight juga dengan player-player dari Skylight. Spedongs tertahan di depan, berada di bagian sebuah cekungan batu-batu tebing. Tapi masih belum ke-spot juga di mana Mineral dikenain tembakan. Tapi ternyata backup fire dari Zone. Benar-benar on point sekali mendapatkan Pedongs. Langsung saja di-confirm, dipulangkan. Begitupun juga dengan Pinky. Oh my god, Zone-nya kali ini benar-benar on fire. 7 eliminations. Wow, ini bisa dibilang terlalu panas gak sih Cijal? Ya bisa dibilang seperti itu juga, tapi menurut gue ada faktor dia udah gak lepas. Iya lepas. Oke. Gak ada tekanan, jadi kayak YOLO aja. Betul, 7 elimination pede banget. Dia selalu menabrak ketika mendapatkan informasi. Bahkan banyak korban tadi. Mineral juga sudah menggunakan satu senjata yang cukup OP. Dan ini dia pertemuan antara Onyx dan juga Dewa United. Menyicil HP bar dari seorang Steve Boy Nate yang dilontarkan oleh Raffi. Namun belum ada tembakan yang terjadi. Hanya saling melempar saja. Raffi pun lempar balik trade dari Nate-nya kali ini. Betul-betul memberikan damage yang berarti banget untuk masing-masing pemain. Lagi-lagi lemparkan oleh seorang Raffi ke arah sana. Namun hanya meletup di udara. Kali ini apakah akan poin? Ternyata hanya menyicil setengah HP bar dari seorang Steve Boy. Ya mungkin bakal langsung dipush dengan Raffi yang memasak lebih matang lagi. Granada 3-2-1 wing arah depan dan Steve Boy tertekan langsung di end begitu saja. Elimination yang benar-benar on point. Legit banget Dewa United tertekan di bagian belakang. Hands bermain lebih sabar di bagian belakang sebuah tangga. Tapi nampaknya dari Bigetron mendengarkan suara-suara dari EVOS juga. Ini berarti ada 2 titik pertempuran ya. Tapi untuk Bigetron Ion juga nggak bisa terlalu tergesa-gesa karena dari Onyx kali ini yang berusaha untuk melakukan retake atas satu rumah. Uni masih terpantau harusnya terdengar suaranya, tapi untung
masih ada broken wall yang bisa menjaga Raffi dari ledakan splash damage dari Dewa United. Oh my god, Raffi sabar banget, gak mau terburu-buru walaupun tahu timnya sudah memulangkan satu player tadi, Uni, di balik satu obstacle yang sepertinya masih cukup aman, namun Hans seperti tidak sabar ingin melemparkan satu net ke arah dalam. Apakah Jobranki terkena dari nade tersebut? Dan ternyata dari arah jauh, Zone menembaki Hans Public yang membuat dia harus ter-take down kali ini. Uni dengan Ghidorah mencari pemain dari Onyx lainnya karena dia juga sudah mendapatkan pemain Onyx yang tadi harus dipulangkan ke arah lobby. Iya, ini dari Zone benar-benar mengganggu ya pertempuran antara mereka berdua, benar-benar annoying banget, bahkan udah ditembakin ditinggalin. Woi, jahat banget Zone, asli PHP Nian, dan bahkan Bigetron di depan udah ke spot, udah ada yang turun dari motor. Masih belum kelihatan Miseri ada di mana, kayak di bawah air deh. Di bawah jembatan dia. Tidak mau memberikan informasi lagi, tapi Banyu ditembaki dari arah lain. Kita belum tahu siapa yang menembaki Banyu. Namun masih dengan santainya Banyu menggunakan Roninya kali ini. Rocky di bawah jembatan bersama dengan Miseri. Tidak terspot posisinya oleh Zone. Kali ini Zone sudah touchdown di satu high ground yang cukup enak. Tapi sepertinya hanya menjadi tempat persinggahan saja. Wah, gila. Mereka benar-benar melakukan sebuah pergerakan dan bahkan Jobranki pergerakan yang benar-benar mendobrak, menahan rumah seorang diri. Gila, bocil ajaib nih bos. Wow, Jobranki memulangkan dua pemain Dewa United yang sebenarnya tadi udah tercicil SP bar dari seorang Jobranki. Tapi kali ini di sisi lain ada pemain Eagle yang bertemu dengan Nox, memulangkan satu player dari Eagle 365 Nox. Luar biasa sekali jump shootnya tadi on point. Tapi SP bar sudah tercicil. Alpha kali ini harus segera menyeberang, harus segera melakukan regrouping. Tapi dia berjalan menuju luar zona. Evo sudah menjaga area sini dan Red Face ternyata harus ditumbangkan. Oh my god, Eagle 365 mendapatkan seorang Red Face. Wah, gokil Alpha ya, benar-benar menjadi seorang Alpha man di Eagle 365 dan Bonafide cukup terengah-engah juga, dua player yang harus segera dibangkitkan terlebih dahulu karena Bonafide butuh poin. Kali ini mereka butuh 4 orang untuk bisa survive ke arah circle berikutnya. Masih ada 11 tim juga yang bertahan, 19 menit waktu sudah berlalu. Bonafide Nux gak punya healing. Ya. Maksudnya gak punya first aid. Bandage. Cuman ya? bandage doang yang banyak. 22 bandit sepertinya seperti biasa langsung dioper ke arah Ucup. Disetor disetor, betul banget ya. Nerpeko sudah dipulangkan ke arah lobby, tinggal sisa Mort, Asa dan juga Valtremon tapi ada hati di sini. Crash! Oh my god, Crash mendapatkan 2 pemain RRQ. Asa dipulangkan ke arah lobby juga. Oh my god, happy birthday yang berhasil dari seorang Crash. Diam di balik satu bilik dan mendapatkan 2 pemain yang tanpa sadar memang ada pemain TKE di sana. Wah, gila. Diam menjadi crush, bergerak menjadi keras. Wow, keren banget. Kamu betul-betul hebat mencari kata-katanya. Tapi kali ini ternyata Potato menembakkan ke arah No Mercy ke arah sana. No Mercy sudah light speed dipulangkan ke arah lobby. Wow, Alter Ego masih bisa bertahan dengan 3 pemainnya, Cijal. Yes, masih bisa bertahan dan mereka mempertahankan temponya terus-menerus juga. Walaupun punya poin yang banyak untuk leaderboard, mereka nggak menyerah, tetap berusaha untuk mencari winner-winner chicken dinner. Sebuah pergerakan dari Renal Resanto inian, pakai motor langsung masuk ke arah dalam. Dia tahu di dalam rumah ini ada satu player dari Aura, sebuah granat masuk, connect, peluru putih itu menumbangkan seorang wedus. Menyisakan last man standing, siapa ya bakal disisil oleh Renarle nampaknya. Mengokang sebuah granat ke arah dalam. Siapa ya kena splash damage yang cukup menyakitkan. Yap, Renalre akan terus mengokang granat ke arah dalam karena siapa ya sudah tinggal half HP barnya. Akan dilemparkan lagi, belum bisa menyicil siapa ya. Akan dimajukan saja, apakah akan mendapatkan karena ini setup yang luar biasa. Rancak mana? Siapa ya? Dipulangkan ke arah lobby. 3 pemain tinggal bertahan, Alter Ego masih bisa aman. Yes, masih aman dan yang tidak aman ini adalah NFT. NFT terjegal, terhambat oleh Zone lagi dan lagi. Zone benar-benar membara untuk di game kali ini. Linux berusaha untuk mencari kembali, meng-screening ke arah depan NFT. Ternyata ketahuan pergerakannya oleh Livescape dan ada terpati lagi dan lagi dari arah yang berbeda. Membuat dari Livescape juga cukup terengah-engah untuk bisa survive. Takai from behind
melakukan tembakan bertubi-tubi. Ini benar-benar sebuah lock angle yang luar biasa. 4 pemain Zone Esport benar-benar menggila, 13 elimination dia dapatkan, luar biasa sekali. Betul-betul bermain lepas kali ini, menembak ke segala arah. Linux pun gak mau ngelepasin maybe di sana, ditemping-temping dengan seorang Spauf ke arah zone, tapi masih ada obstacle di sini. Namun Potato masih akan bertemu dengan Takai di depan sana. Potato langsung menitkan saja ke arah depan. Apakah akan on point? Gremory di depan sana ternyata belum on point, hanya mencicil HP bar, tapi ini betul-betul mengurangi HP bar dari seorang Gremory. Awas Gremory, udah pixel HP juga, betul-betul sedikit. Akan dilemparkan lagi, masih penasaran Potato, ditembaki dari arah lain, tidak tahu siapa yang menembaki. Gremory akan segera dipush, akan melakukan flank seorang Potato ke arah depan. Gremory terlihat saja, tapi oh my god, Potato mendapatkan seorang Gremo, tapi Crush lagi dan lagi. M249 dan begitu galak. Begitu galak untuk seorang Crush dan berusaha untuk menyelamatkan kawannya, tapi ini adalah rumah yang gak enak banget. Ada ngekorin. Mohon maaf ya, itu jahat banget ya. Dia mau jadi mata-mata, mau jadi orang dalam itu. Betul. Oh, langsung di elimination. Langsung di eliminasi ya. Biar nggak jadi orang dalam. Iya bener, dia ikutin di belakang. Iya, dia mau ngasih tau, nih di sini, woi di sini gitu kan. Lucu banget. Lucu. Alright, ternyata Renalre juga tertumbangkan karena betul-betul dijaga oleh Zone Esport yang gak mau ngelepasin arah lainnya. Betul-betul Zone melakukan split yang cukup luas. Crush dijaga betul dengan seorang Banyu, mencoba untuk mengokang granat yang sangat matang. Tentunya akan dilemparkan ke samping saja. Tidak tahu, ketika kalau misalnya dia tahu ada Crush di dalam, pasti on point banget ke arah dalam dan memulangkan seorang Crush. Spauf kali ini masih sisa dengan 8 first aid-nya, melakukan healing di luar zona. Sepertinya tidak akan masuk ke zona karena memang cukup bahaya banget. Ya, ini kayak lagi dagang asuransi ya. Ada 3 orang di belakang tuh kan, Takai, Bonofile, Alter Ego. Gak ke spot sama sekali. Crush juga masih belum ketahuan, tapi Banyu, buset, niat banget maju ke depan. Wah, Tahu dia. dia tahu. Crush dipulangin sama Blue Zone. Hah? Loh, iya Blue Zone tadi. Oh, lebih menyakitkan Blue Zone ya daripada tembakan ya. Alright, sayang sekali tadi Banyu ya. Tapi kali ini Linux begitu lihainya melepaskan seorang Flykido, biar aja karena dia ada di luar zona. Sementara Spauf masih melakukan healing dengan 3 first aid-nya. Dan bahkan sudah 2 kali ini kita akan melihat nih. Timan lagi, Ucup, the real dokter baru kali ini yang ada di Sunhawk. Ucup selalu bisa bertahan dan masih ada 9. Ini udah pasti Ucup mendapatkan posisi kedua. Karena apa? Tadi terakhir Spauf cuman dapetin tinggal 2 lagi. Spauf ditembakin dan gak akan bisa bertahan lagi sepertinya, dan dipulangkan oleh Blue Zone. Kali ini sudah bisa dibilang fix nih WCD untuk Zone Esports dengan total 13 elimination. Wah, ini nih komedi. Kenapa komedi? Nggak, serius, maksudku kayak apa ya, sangat disayangkan gitu loh. Kenapa untuk match terakhir Ya. semuanya itu terlambat untuk panas. Iya, makanya, dan setuju dengan yang Pasta bilang tadi, Cicel. Aha. Dia bilang kalau Sunhawk di terakhir selalu anti klimaks kayak gini loh. Iya benar, nggak salah juga. Karena kita lihat tadi banyak banget yang healing gaming untuk nahanin placement points kan. Ya udah Zone tinggal nunggu waktu aja. Udah tembak-tembakan aja udah. Iyalah, mau ngapain lagi. Atau enggak mau saling-saling granat, tapi nggak bisa sih. Itu nggak fair ya. kalau Nggak kayak bisa gitu. dong. Oke, masih menunggu keberadaan Ucup, dan Ucup pun nggak akan berjalan, sepertinya akan melakukan healing terus. Dan beberapa detik lagi mungkin Ucup akan dipulangkan oleh Blue Zone karena betul-betul mungkin paling sisa 2 atau 1 lah. Ya, Dan ternyata nggak abis. punya sama sekali. Ucup menembak-nembak saja, mencoba aimnya, mencoba bagaimana crosshairnya bertepatan dengan arah tujuannya, dan ini dia. Winner chicken dinner didapatkan oleh Zone Esport. Zone Esports menggokil untuk di akhir match ya.